sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Kita harus berhati-hati misal, harus selektif lah. Di umur segitu, kalian harus bisa bersaing dengan para kompetitor kalian di rentang umur 25 sampai 35 tahun itu yang daftar banyak Remisa. Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya SA Production. Nah, di kesempatan kali ini ya Remisa, saya akan memberikan edukasi. Ceritanya gini Remisa, kemarin itu kan ada subscriber yang WA saya mengenai proses ke Taiwan sektor konstruksi. Nah, si subscriber ini ya Remisa, karena saya kan jarang sekali di YouTube kan membalas pertanyaannya. Saya ini lebih sering aktifnya tuh di WA. Apabila teman-teman ada yang mau tanya, silahkan langsung saja WA saya. Itu nanti saya cantumkan di link deskripsi ya Remisa, nomor WA saya. Jadi teman-teman kalau mau tanya tuh lebih enak dulu. Kalau di kolom komentar itu saya ini jarang aktif di kolom komentar. Jadi kalau ada waktu ya saya sering balas, kalau nggak ada waktu ya mungkin ya mohon maaf apabila saya telat balas ya. Jadi intinya saya ini lebih aktif di WA. Nah ceritanya gini Remisa, itu si subscriber itu ya Remisa, itu tanya mengenai sektor konstruksi ya, sektor konstruksi. Dia itu mendapatkan info konstruksi di Taiwan itu melalui sosial media Facebook ya Remisa. Dia dikasih informasi tersebut, lalu dia chatting mengenai biaya prosesnya gimana. Nah, si masnya itu tadi umurnya itu 41 tahun Remisa. Lalu dia tanya sama saya, Mas, apa usia segini masih bisa? Nah, wah, kalau itu sih tergantung dari permintaan agensi yang dari Taiwan dan juga si majikan itu Mas. Lalu si masnya itu tadi memberitahu saya kalau biayanya sekian. Intinya itu sekitar kurang lebih 40 juta Pak. 40 juta sampai 50 juta rupiah Remisa, biaya prosesnya itu masih ada potongan Cina Trust. Lalu dia tanya dengan saya itu, apa ini gimana Mas? Lalu saya menjawab, kalau biaya segini masih ada potongan Cina Trust itu tergolong mahal Mas. Karena apa Remisa? Konstruksi ini beda dengan pabrik lah, job formal pabrik. Karena konstruksi ini biayanya agak sedikit murah dibandingkan dengan sektor manufaktur atau pabrik. Nah, memang ya Remisa, sektor konstruksi ini itu memang sekarang ini lagi banyak job. Tapi teman-teman harus waspada dulu gitu loh. Enggak semuanya job itu sesuai dengan apa yang mereka janjikan. Kita harus berhati-hati Remisa, harus selektif lah. Lalu si masnya itu tadi meminta saya gimana, ini cocok atau enggak. Lalu saya bilang gini, ini kurang relevan bagi saya Mas gitu. Lalu saya kasih dia informasi PT-PT yang bisa memberangkatkan ke Taiwan sektor konstruksi. Ya tergolong PT-nya ini agak lumayan lah Remisa, amanah gitu. Saya kasih beberapa PT itu yang ada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya itu. Lalu dia tanya langsung ke PT tersebut. Katanya di umur segitu 41 tahun itu agak kerepotan ya Remisa. Karena apa Remisa? Gini loh. Di umur segitu kalian harus bisa bersaing dengan para kompetitor kalian di rentang umur 25 sampai 35 tahun itu yang daftar banyak Remisa. Gitu loh. Jadi untuk umur segitu memang ya agak kesulitan. Lalu si masnya itu tadi gimana ya Remisa, tidak diterima untuk ke sektor konstruksi Remisa. Jadi dia mohon maaf ya terabaikan lah. Karena secara logika ya Remisa, memang di usia segitu kurang begitu produktif karena saingannya itu di rentang umur 25 sampai 35 tahun Remisa. Kalau umur 41 tergolong tua. Ya memang ada yang bisa kalau untuk sektor konstruksi segitu, tapi itu enggak semuanya bisa Remisa. Karena saingannya itu begitu ketat banget yang mau ke sini itu. Ini bicara sektor konstruksi ya Remisa. Kalau sektor pabrik usia segitu sudah nggak bisa. Kemarin saja saya tanya dengan agensi saya sendiri mengenai job pabrik untuk usia 39 itu
nggak bisa, terlalu tua misalnya. Karena majikan di situ maunya yang muda-muda misalnya, yang nom. Wah, ini yang agak merepotkan bagi kalian yang mau ke Taiwan. Itu kakak ipar saya mas, saya mau masukin ke Taiwan, saya carikan pabrik, katanya nggak bisa. Nah, jadi teman-teman bisa menyikapi sendiri ya, apabila ada sponsor atau PJTKI yang bisa, kalian harus lebih selektif lagi. Gimana sih kerjanya? Takutnya gini loh misal, Taiwan itu ya nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh para sponsor dan PJTKI. Ya mungkin video ini ya saya sering disomasi lah oleh para oknum seperti itu. Tapi ya gimana ya? Saya hanya memberikan edukasi kenyataan di lapangan seperti apa gitu loh. Nggak semua apa yang mereka omongkan di sini tuh sesuai dengan kenyataan gitu. Karena kasihan kalau misalnya kalian ke situ biayanya gede. Saya juga merasakan waktu dulu pertama masuk Taiwan seperti apa, masih ada potongannya gitu loh. Kalau kalian harus beradaptasi. Kalau untuk bahasa misalnya, memang di sini itu kalau sektor konstruksi ada penerjemahnya, tapi kalau menurut saya ya kalian harus bisa bahasa lah, intinya bahasa dasar-dasarnya, kata-kata dasar sehari-hari. Jangan kalian terus serta-merta mengandalkan si penerjemah di sini itu, karena bahasa di sini sangat penting kalau untuk berkomunikasi gitu lah misal. Jadi untuk teman-teman yang di usia segitu harus ya lebih baik jangan kesini lah Ramisa, karena menurut saya susah yang umur segitu, karena saingan kalian tuh banyak gitu yang masih muda-muda yang mau ke Taiwan sektor job konstruksi. Yang sekarang ini lagi rame kan sektor konstruksi ya Ramisa, biayanya lebih murah, jobnya melimpah. Kalau sektor pabrik untuk saat ini ya kurang begitu menjanjikan gitu loh, biayanya mahal, nggak ada lemburannya. Sekarang ini banyak pabrik yang gulung tikar misalnya, ekonomi belum benar-benar pulih sekali. Pabrik ya banyak ada yang bangkrut juga. Lemburannya nggak menjanjikan untuk sektor pabrik untuk saat ini. Jadi untuk Mas tadi sudah saya berikan edukasi. Ini buat semuanya ya misalnya. Saya di sini tuh bukan agensi atau sponsor. Saya ini hanya TKI biasa gitu loh. Memberikan informasi kepada kalian yang mau ke Taiwan. Entah gimana kalian tanggapannya itu ya kembali ke kalian sendiri-sendiri ya Remisa gitu. Lalu ada juga yang tanya, Mas, info agent yang mana? Di sini agent ini podo ae Remisa ngarani. Agent di sini tuh maunya kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya ya mereka nggak mau gitu loh. Jadi saya hanya seperti itu, memberikan informasi saja, nggak mau mencarikan orang langsung dapat untung gitu, nggak mau Remisa. Ngapain lah? Yang dari Indo aja susah, sampai sini masa saya mau nyusahin lagi gitu loh, cari untung yang gede-gede nih. Kalian kalau mau cari job di sosial media tuh harus lebih teliti lagi, nggak semuanya itu bagus itu loh. Karena oknum sponsor itu mereka nggak tahu berapa potongan gitu loh. Coba kalian tanya ke sponsor, sponsor, kalian tuh tahu nggak berapa potongannya tiap bulan di Taiwan? Mereka suruh jelasin nggak tahu gitu loh. Jarang ada yang tahu. Intinya mereka tuh gini Remisa. Gaji pokok Taiwan 27.000, kalau dirupiahkan 13 juta sekian itu. Loh, emangnya masih nggak ada potongannya gitu loh, aku sih heran gue itu. Kita loh harus bayar mes, Askes, Aztec, belum potongan lain-lainnya, service agency pajak pendapatan. Emangnya negaranya baik apa piye ana? Wes angel sponsor kalau saat ini. Saya sering disomasi loh misal kalau masalah kayak gitu. Ya terserah mereka lah, itu hak mereka. Kemungkinan ya saya potong tes gitu informasinya. Ya memang kalau kita proses melalui sponsor kita itu lebih diprioritaskan misal, nggak terapikan gitu loh. Beda dengan kalau kita daftar sendiri. Berarti ada yang bawa sama enggak itu beda gitu loh. Jadi itu informasinya buat teman-teman yang mau ke Taiwan sektor konstruksi harus diperhatikan lagi. Jobnya itu impornya dari mana? Jangan kalian asal daftar terbang gitu loh. Harus dipikirkan lagi. Kasihan kalian terus kesini biayanya mahal, berpuluh-puluh juta misalnya ada potongan Cina terase. Job konstruksi di Taiwan ini kalau menurut saya ya harus menang dari segi fisik. Karena di Taiwan itu ya misalnya
pandang musim hujan, musim panas. Pokoknya kerja, kalau masih ada jam kerja kerja. Kalau musim hujan kayak gitu ya misal di konstruksi ya panggah kerja misal dikasih kayak sesuatu gitu, kasih mantel. Kalau waktunya istirahat baru istirahat. Makanya fisika harus kuat, mental harus kuat. Jangan kalian asal terbang, wah Taiwan gaji sekian sekian 27.000. Kalau dirupiahkan 13 juta lebih loh. Kalian tuh jangan mikir gajinya gede, tapi gimana sih realitanya di sini itu. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan buat kalian yang mau daftar ke Taiwan. Sektor konstruksi. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan komen gitu remisal. Nanti WA saya cantumkan di link deskripsi biar kalian lebih penak kalau tanya-tanya gitu remisal. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKI Taiwan.